Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Apa itu takwa kepada Allah? Mudah. Takwa kepada Allah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Husnul khuluq adalah bagian daripada takwa, ya. Ini namanya zikrul khas ba'dal am, ya. Takwa mencakup berbagai macam ibadah, di antaranya akhlak mulia. Kemudian Nabi mengkhususkan penyebutan akhlak mulia. Kenapa Nabi mengkhususkan penyebutan akhlak mulia? Karena sebagian orang menyangka namanya takwa itu hanya hubungan dia dengan Tuhan. Dia tidak tahu bahwasanya menunaikan hak manusia itu juga takwa, dan ini diingatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kenapa takwa di husnul khuluq, akhlak yang mulia dikhususkan penyebutannya setelah Nabi menyebutkan ketakwaan, padahal akhlak mulia bagian daripada ketakwaan. Karena banyak orang menyangka namanya takwa itu hubungannya dengan Tuhan. Yang penting dia salat 5 waktu, yang penting dia baca Quran, yang penting dia salat malam. Dia lupa bahwasanya menunaikan hak istri, menunaikan hak suami, menunaikan hak anak-anak, menunaikan hak tetangga, hak orang tua, kakak dan adik, menunaikan hak teman, ini juga ibadah. Itu juga ibadah. Jadi kalau kita bertanya, siapa sih orang soleh? Sederhananya, orang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia di sekitarnya. Jika Anda ternyata rajin salat, rajin ibadah, rajin baca Quran, tapi sama orang tua hubungan tidak baik, sama kakak tidak baik, sama adik tidak baik, sama istri tidak baik, sama suami tidak baik, Anda bukan orang soleh, Anda bukan orang bertakwa. Justru ini takwa yang spesial, husnul khuluq ini takwa yang spesial, maka dikhususkan penyebutannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Anda sudah baik sama kerabat, sama istri, sama anak-anak, menjaga lisan, kemudian menjaga sikap dengan penuh kesabaran, tunaikan hak tetangga, ya, kemudian bertakwa kepada Allah, maka Anda orang yang bertakwa, ya. Maka orang yang bertakwa. Makanya saya sering sampaikan, siapa wanita yang bertakwa, siapa wanita yang salihah? Kata Allah, "Fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib." Lima hafizallah. Namanya wanita salihah adalah wanita yang qanitat, yaitu rajin beribadah kepada Allah. Ini yang pertama, dia hubungan dengan Allah baik. Yang kedua, hafizhatul lil ghaib, menjaga hak-hak suaminya meskipun suaminya enggak ada. Menjaga hak suaminya meskipun suaminya enggak ada, menjaga harga diri suaminya meskipun suaminya tidak ada, menjaga harta suaminya meskipun suaminya tidak ada, apalagi suaminya hadir. Apalagi suaminya hadir. Maka anti kalau ingin tahu anti wanita salehah, bukan cuma anti rajin salat, bukan cuma anti rajin baca Al-Qur'an, lihat bagaimana akhlak anti kepada suami. Kalau ternyata akhlak masih amburadul, ya, masih suka membangkang kepada suami, tidak bersyukur kepada suami, maka bukan wanita yang salehah. Sama laki juga demikian. Kalau dia rajin ibadah, rajin sholat, masya Allah jenggotnya panjang, celananya cingkrang, rajin di mana-mana ikut pengajian, tapi hubungan sama istri tidak baik, suka merendahkan, suka menghina, tidak ditunaikan kewajiban kepada istrinya, maka dia bukan lelaki saleh. Makanya perlu dikhususkan penyebutannya agar orang tidak lalai. Bahwasanya di antara sebab yang buat orang masuk surga adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi sering sampaikan, hadirkan dalam diri kita mendapat pahala. Sebagaimana kita baca Quran kita dapat pahala, kita ketemu kawan, kita ngobrol, kita senyum, kita ketemu dengan istri, ngobrol sama istri di malam hari, kita usap kepala anak-anak, kita bersabar dengan apa yang mereka lakukan, ini semua berpahala karena akhlak adalah ibadah yang mulia. Taib. Kita lanjutkan, ya. Oleh karenanya nanti namanya takwa ini suatu yang sangat berat terutama di zaman sekarang ini. Disebutkan kata Umar bin Al-Aziz ila rajulin. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ma'ruf, dia menulis nasihat kepada seseorang. Dia berkata, "Usika bitaqwallah alladzi la yaqbalu ghairaha." Aku wasiatkan kepada untuk bertakwa kepada Allah yang Allah tidak menerima kecuali takwa. Ya. Kemudian wala yarhamu illa ahlaha, dan Allah tidak menyayangi kecuali ahli takwa. Wala yuthibu illa 'alaiha, dan Allah tidak memberi pahala kecuali amalan dibangun di atas ketakwaan. Fa innal wa'idina biha katsir. Perhatikan. Seakan-akan beliau berbicara di zaman sekarang ini. Fa innal wa'idina biha katsir, yang memberi nasihat untuk bertakwa banyak. Wal 'amilina biha qalil, yang mengamalkan ketakwaan cuma sedikit. Benar sekarang. Kalau kita mau bicara tentang siapa yang beri nasihat tentang ketakwaan, sangat banyak. Dai sangat banyak. Dai-dai karbitan di medsos juga sangat banyak. Semua orang yang share ketakwaan sangat banyak, tapi yang mengamalkan tidak banyak. Yang mengamalkan tidak banyak. Padahal semua kasih sayang Allah dibangun atas ketakwaan, pahala dibangun di atas ketakwaan, maka seorang waspada, jangan terpedaya dengan hiasan
penyampaian dan yang tapi yang penting dia mengamalkan takwa tersebut.